Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Khususnya pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang materi ibadah. Nah, ibadah ini setiap hari sudah kita lakukan, bukan? Sebagai pencerminan bahwa kita adalah orang muslim, bahwa kita beragama Islam. Apa sih itu Islam? Islam adalah agama Allah yang kita pegang. Jadi kita memeluk agama Islam. Luar biasanya agama Islam ini Allah turunkan sangat komplit, sangat lengkap ya, luar biasa. Agama Islam kemudian sama Allah dikasih utusannya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Selain dari itu, Allah juga kasih lagi petunjuknya untuk supaya kita tidak tersesat gitu ya. Al-Quran. Jadi Allah turunkan Muhammad sebagai utusan, kemudian Allah turunkan kembali Al-Quran sebagai petunjuk. Nah ini kemudian apa yang dilakukan Rasul, apa yang diucapkan Rasul, itu namanya hadis. Al-Quran dan hadis ini kemudian disinkronkan jadi satu, namanya syariah. Ya, jadi syariah adalah jalan supaya kita tidak tersesat, selamat di dunia dan akhirat. Tadi apa syariah? Syariah adalah aturan langsung yang datangnya langsung dari Allah. Berupa apa? Berupa Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis ini, kemudian kita sebagai orang awam tentu tidak mudah kan untuk memahaminya, terkhusus Al-Quran. Ketika kita hendak memahaminya butuh penafsiran, dan dalam menafsirkannya pun membutuhkan pengetahuan yang luas supaya tidak salah dalam menafsirkan. Nah, dari sini kita menggunakan patokan dari orang tentu yang lebih pandai dari kita. Siapa dia? Dia adalah ulama. Jadi ulama ini mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis ya, yang hadis ini sumbernya dari Rasulullah, baik berupa perkataan maupun perbuatan beliau. Setelah dikaji ya, terus kemudian baru disampaikan kepada umat. Nah, kita yang mengikutinya. Ini disebut taklid lah ya. Jadi kita itu mengikuti apa yang dikatakan ulama, namanya taklid. Tapi bukan berarti asal taklid saja. Yang kita ikuti tentu orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya. Lebih bagus lagi apabila kita melakukannya dengan ittiba. Ittiba itu kita mengikuti tuntunan ulama, tapi kita juga tahu dasar hukumnya, ya. Jadi ittiba itu lebih bagus. Generasi milenial tentunya lebih identik dengan generasi yang kepo. Istilahnya seperti itu ya. Generasi yang kepo, rasa ingin tahunya lebih besar. Ketika terjadi seperti ini bagus, ya. Jadi ketika kalian diminta melakukan sesuatu, itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi kalian juga tahu dasarnya. Nah, itu keren namanya, ittiba ya. Nah, dari sini, dari syariah yang Allah turunkan, dari aturan yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis, kemudian dikupas oleh ulama. Salah satu contoh, Ibu kasih contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini ya dijelaskan bahwa puasa itu wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya. Artinya, yang wajib berpuasa ini siapa? Oh, tentu orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini tentunya adalah orang-orang Islam. Nah, ini yang mengkaji namanya ulama. Nah, dari ulama sini dirangkum dalam suatu bidang ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini dikuasai oleh ulama, disebut ulamanya ahli fuqaha. Ya, jadi orang yang ahli dalam ilmu fikih ini disebut fuqaha. Nah, jadi antara fikih dengan syariah ada perbedaan. Kalau syariah itu aturan langsung datang dari Allah berupa Al-Quran dan hadis, ya. Terus kemudian kalau fikih itu sumbernya dari ulama, tetap berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Seperti yang Ibu contohkan tadi tentang bab puasa. Jadi ketika kita melakukan puasa,
Siapa saja yang diwajibkan puasa? Nah, ini yang mengupas adalah ulama. Nah, puasa ini tergolong ke dalam ibadah, gitu ya. Ibadah yang seperti apa? Terus kemudian ibadah itu apa? Nah, di sini kita kaji. Ibaratnya orang berjalan gitu ya. Berjalan ketika dia memiliki tujuan hidup, tentu dia akan lebih terarah yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Tentu kamu juga seperti itu kan? Ketika kamu mengetahui tujuanmu, tentu kamu akan lebih bersemangat. Oh, saya mau ke sana. Jadi semangat, lebih bersemangat gitu ya. Nah, tujuan hidup kita apa sebagai orang muslim? Allah bantu lagi di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Ini tujuan hidup kita, ya. Jadi tujuan hidup kita itu ibadah. Nah. Terus saat kita berjalan di muka bumi hanya bersenda gurau saja bagaimana? Apakah itu juga bisa menilai ibadah atau perkara yang sia-sia saja? Nah, seperti yang di awal tadi, puasa, itu jelas ada perintahnya. Itu hubungan kita langsung dengan Allah gitu kan ya. Itu termasuk ibadah, jelas gitu. Bagaimana dengan perbuatan kita yang lain? Apakah bisa bernilai ibadah supaya umur kita, waktu kita tidak sia-sia? Bisa, ya, bisa. Jadi semua yang kita lakukan bisa juga bernilai ibadah. Ibadah apa namanya? Namanya ibadah ghairu mahdhuh. Jadi ibadah itu kalau dispesifikasi gitu ya, dibeda-bedakan, itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhuh dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhuh. Ibadah mahdhuh contohnya apa? Contohnya seperti saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ketika kita sholat, ya, kita melaksanakan sholat 5 waktu fardu, Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ini ibadah mahdhuh. Kemudian kita menunaikan ibadah haji, ya, ke Baitullah. Itu ibadah mahdhuh. Yang ghairu mahdhuh yang mana? Yang ghairu mahdhuh itu adalah semua perbuatan kita, perbuatan baik kita yang kita niatkan lillahi ta'ala. Itu namanya ibadah mahdhuh. Contoh, ketika kita ke madrasah gitu ya. Kita ke madrasah, kita niatnya di situ thalabul ilmi, mencari ilmu lillahi ta'ala. Itu bernilai ibadah. Contoh lagi, orang tua kita pergi ke pasar gitu ya, berjualan supaya mendapatkan uang. Tapi diniatkan di dalam hati lillahi ta'ala, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Berangkat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bernilai ibadah. Ada banyak hal yang bisa bernilai ibadah juga ya. Jadi bukan hanya ibadah yang berupa pengabdian kita langsung kepada Allah, itu yang disebut ibadah. Tapi semua perbuatan baik kita yang diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan kita ikhlas menjalankannya, diawali dengan bismillah, itu juga bernilai ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhuh. Jadi jelas ya. Jadi ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdhuh dan ibadah ghairu mahdhuh. Terus kemudian sebenarnya ibadah itu apa sih? Gitu. Ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita sebagai makhluk, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ibadah. Jadi asal katanya ini ya, asal katanya abada ya'budu ibadah, yang berarti bisa pengabdian, penyembahan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan ibadah. Ya, terus setelah itu ya, bagaimana selain perbuatan baik gitu, yang seperti sudah Ibu sampaikan tadi, seperti mencari rezeki, terus kemudian apa namanya tadi ya? Oh, mencari ilmu, thalabul ilmi. Ada nggak perkara lain yang bisa bernilai ibadah? Banyak sekali, banyak sekali. Setiap perbuatan kita itu bisa bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengawali perbuatan kita dengan bismillah. Nah, ini ada sedikit lagu ya. Lagu anak-anak. Awali hari-harimu dengan bismillah.
Insya Allah semuanya jadi berkah. Ini ibadah, itu ibadah, semuanya ibadah. Maaf, suaranya agak sedikit sumber kayaknya ya. Jadi itu caranya. Jadi setiap perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Semuanya subhanallah ya. Jadi ternyata waktu kita yang kita lalui di dunia ini bisa selalu bermanfaat, bisa selalu bernilai ibadah. Kuncinya apa? Kerjakan dengan lillahi ta'ala, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian tujuan ibadah kita itu apa sebenarnya ya? Untuk apa kita beribadah itu? Kita sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya lupa, tidak luput dari melakukan dosa dan kesalahan. Diharapkan dengan kita melakukan ibadah, dengan selalu berbuat baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Dengan beribadah, kita menyucikan diri kita yang kotor. Ibarat kaca ini ya. Ibarat kaca setiap hari terkena debu. Nah, kita bersihkan dengan ibadah. Kemudian terkena debu lagi, kita bersihkan lagi, subhanallah ya. Jadi ketika nilai perbuatan kita, Allah catat sebagai perbuatan yang bernilai ibadah, rasanya tenang. Tapi ingat, seperti yang Ibu katakan tadi, manusia tidak luput dari salah dan lupa. Selalu beristighfar, awali segala sesuatu dengan selalu mengawalinya dengan bismillah. Insya Allah, Allah akan catat dengan nilai ibadah. Insya Allah dengan beristighfar Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga kita hidup di dunia ini terarah, jelas. Ya, jadi kita berjalan, ibaratnya kalau di depan itu ada tujuan kita gitu ya. Ketika kita berjalan kita sudah terarah, kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai tujuan hidup bisa tercapai. Selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik, selalu berpikir positif. Raihlah ilmu sebanyak-banyaknya supaya menjadi manusia yang selalu benar. Mungkin cukup itu saja pertemuan kali ini. Tetap semangat meskipun di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.